Puluhan mak-mak di Desa Batu Mundo, Mandailing, Natal dengan berani menggerebek salah satu rumah yang diduga biasa dijadikan tempat transaksi narkoba. Kepada pemilik rumah, mak-mak ini mengancam akan menghancurkan rumah tersebut jika masih dijadikan tempat transaksi narkoba. Mereka melempari lapak, bahkan mencopot atap hingga kayu bangunan lapak. Maraknya peredaran narkoba, terutama sabu di lingkungan tempat tinggal mereka, dinilai sangat meresahkan. Meski begitu, hingga kini belum ada penjelasan dari Polres Mandailing Natal terkait persoalan ini. Pemirsa, tim Bazar Polsek Rejoso Polresta Kota Pasuruan, Jawa Timur mengamankan seorang pelaku spesialis pencurian ponsel. Saat digerebek, pelaku mengunci kamar kos dari dalam hingga petugas harus mendobrak. Inilah proses penangkapan seorang spesialis pencuri ponsel di rumah kos di Desa Rembang, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Anggota Booster Polsek Rejoso menerobos masuk ke dalam kamar kos tempat pelaku bersembunyi. Bahkan polisi yang menggerebek harus meminjam kunci ganda ibu kos usai dikunci dari dalam oleh pelaku. Sempat ada perlawanan dari pelaku yang tak mengakui perbuatannya. Namun setelah kamar kos digeledah, polisi temukan belasan HP dan pelaku mengakui perbuatannya. Penangkapan pelaku berkat laporan korban dan aksi pelaku yang terekam CCTV. Sementara dari hasil interogasi, yang bersangkutan ini spesialis pencurian di dalam mobil, juga melakukan pencurian di dalam rumah-rumah kosong, dan hasil pengakuan untuk kesemuanya lebih dari 60 TKP. Pelaku dijerat dengan pasal pencurian dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, penculik bocah Bilkis, bocah 4 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan, ternyata pernah menjual 3 anak kandungnya. Pengakuan mengejutkan ini disampaikan salah satu anak pelaku yang kini berada di rumah aman Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar. Pelaku penculikan Bilkis, bocah 4 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan, Sri Yuliana, ternyata pernah menjual anak kandungnya. 3 anak kandung hasil pernikahan dengan mantan suami dijual pelaku pada tahun 2022 dan 2023. Masing-masing anak dijual dengan harga Rp100.000. Kini polisi masih mendalami hal ini, termasuk memeriksa pihak yang mengadopsi anak pelaku. Sementara anak-anak pelaku yang dijual kini berada di rumah aman Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar. Dan hal ini didapatkan dari hasil pemeriksaan proses penyidikan yang dilaksanakan. Kemudian kami sampaikan dari tersangka SY itu diakui telah memiliki 5 orang anak, dan pada tahun 2022-23 tersangka telah menyerahkan 3 anaknya untuk diadopsi oleh orang yang tidak dikenal di Makassar. Di Makassar hanya dengan menerima uang Rp300.000. Kemudian masih ada pemeriksaan lebih lanjut terkait siapa yang mengadopsi dan bagaimana prosesnya. Ini sedang kita dalami. Sebelumnya pelaku ditangkap polisi setelah menculik seorang bocah perempuan berusia 4 tahun bernama Bilkis. Korban ditemukan di Jambi. Kini Bilkis dalam kondisi sehat dan sedang menjalani trauma healing. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, viral seorang warga yang sakit tidak mendapatkan ambulans dari Puskesmas Sipatana Gorontalo untuk dirujuk ke rumah sakit. Mirisnya, pemirsa, tidak tersedianya ambulans lantaran sang supir tengah mengikuti pertandingan bola voli. Istighfar ya, istighfar. Kalau di ambulans itu ada cepat dia suruh cepat. Hah? Tidak ada. Viral di media sosial, seorang warga yang sakit diduga tidak mendapatkan ambulans dari Puskesmas Sipatana, Gorontalo untuk dirujuk ke rumah sakit. Sebelumnya,
pihak keluarga menghubungi salah satu tenaga kesehatan di Puskesmas Sipatana untuk melihat kondisi keluarganya yang sakit. Petugas yang tiba di rumah pasien melihat kondisinya sudah harus mendapatkan perawatan dan diarahkan untuk segera ke rumah sakit. Pihak keluarga pun kemudian menghubungi pihak Puskesmas Sipatana untuk minta tolong difasilitasi mobil ambulans untuk membawa pasien ke rumah sakit. Namun, pihak keluarga kecewa ambulans dari Puskesmas tak kunjung tiba lantaran sopir ambulans masih mengikuti lomba voli. Ini DP sopir katanya mau bermain, mau bertanding hari ini. Bertanding hari ini dua-dua sopir katanya. Dua-dua sopir mau bertanding, jadi tidak boleh mau antar ini pasien yang segawat darurat. Ini pasien ada di rumah, bukan pasien itu berada di sini. Ada di rumah, hanya mau pinjam ambulans. Masa saya tidak mau kasih? Cuman kebetulan ada seseorang yang menelpon saya, langsung tak putus itu. Saya mau bilang bahwa silakan itu ambulans dipakai. Cuma sekarang DP driver lagi main volleyball. Seperti itu. Sebenarnya ini miskomunikasi saja. Sementara itu, pihak Puskesmas menyayangkan keluarga pasien tidak membawa pasien ke rumah Puskesmas Sipatana untuk mendapatkan penanganan awal sebelum dirujuk ke rumah sakit. Dari Gorontalo, Nur Faizi Lahasan melaporkan. Pemirsa, polisi menetapkan 3 orang sebagai tersangka kasus penyalahgunaan BBM solar bersubsidi yang diungkap warga di SPBU Kecamatan Sri Bawono, Lampung Timur, Lampung. Ketiga tersangka menguras kuota BBM bersubsidi ke kendaraan truk modifikasi menggunakan barcode ilegal Pertamina yang dibeli dari media sosial. Lihat ya. Pengungkapan ini berawal dari aksi warga di Kecamatan Sri Bawono, Lampung Timur, Lampung yang menggerebek sebuah SPBU ketika sedang melakukan penyalahgunaan BBM solar bersubsidi pada Minggu malam. Saat itu warga mendapati pengisian BBM jenis solar ke tangki di dalam bak truk yang sudah dimodifikasi, padahal SPBU telah tutup. Dari situ polisi berhasil mengamankan 3 orang yang kini telah ditetapkan menjadi tersangka. Ketiga tersangka merupakan pemilik kendaraan, penyedia barcode ilegal Pertamina, dan pegawai SPBU. Polisi menyebut modus ketiganya untuk dapat mengurus kuota solar bersubsidi di SPBU, yakni dengan menggunakan barcode palsu Pertamina yang dibeli dari media sosial. Pemalsuan barcode yang diberikan kepada operator dari SPBU, kemudian setelah barcode tersebut diberikan kepada pihak SPBU, dilakukan pengisian dengan menggunakan mobil yang sudah dimodifikasi, di mana BBM yang diambil adalah merupakan BBM bersubsidi dari pemerintah. Diindikasikan BBM tersebut akan dijual ataupun akan didistribusikan ke pihak-pihak yang tidak memiliki subsidi. Atas kejadian tersebut berhasil diamankan 3 pelaku, di mana pelaku merupakan berperan berbeda. Atas kasus ini, Pertamina telah menjatuhkan sanksi tegas kepada SPBU Sri Bawono dengan memberhentikan sementara penyaluran BBM subsidi. Sementara ketiga tersangka dijerat pasal tentang migas dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga 60 miliar rupiah. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan.